Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Pada video kali ini saya akan membawakan tema yang sangat menarik, yaitu akhlak. Pertama, pengertian akhlak. Apa sih pengertian akhlak itu? Pengertian akhlak adalah suatu tingkah laku atau perilaku seseorang yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan dan itu menghasilkan suatu perilaku, nah itu adalah yang disebut sebagai akhlak, atau bisa disebut dengan mudahnya akhlak adalah perilaku seseorang. Baiklah teman-teman yang berbahagia, akhlak sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Apakah itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah adalah akhlak atau perilaku terpuji dari seseorang. Contoh yang paling mudah adalah kita berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Contoh lainnya adalah ketika kita di jalan bertemu dengan pengemis, atau melihat hewan sedang kehausan dan kita memberi minum, dan kita memberi pengemis itu makan, atau memberi pengemis itu sedikit rezeki kita. Itu yang dinamakan dengan suatu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Dan masih banyak perbuatan akhlak terpuji yang lainnya. Yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak atau perbuatan tercela. Contoh paling mudah yang paling sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari adalah banyaknya orang yang tidak patuh atau sering melawan orang tua. Itu sudah termasuk dalam akhlak mazmumah. Dan masih banyak perilaku tidak terpuji yang lainnya, atau contoh lain yang paling sering kita temukan adalah seseorang yang membicarakan orang lain, atau yang sering kita dengar adalah ghibah. Itu juga merupakan suatu akhlak mazmumah atau akhlak tercela atau perbuatan tercela. Baiklah teman-teman yang berbahagia, kenapa akhlak itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus ada di kehidupan manusia, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina ahsanuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, kita sebagai seorang manusia, untuk melengkapkan iman kita menjadi iman yang sempurna, alangkah baiknya kita selalu berbuat baik atau berakhlak baik kepada siapapun yang ada di dunia, juga berakhlak baik kepada Allah, Rasulullah, dan para malaikatnya. Lalu, apakah perbedaan akhlak dengan kepribadian? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, akhlak adalah suatu perilaku seseorang, sedangkan kepribadian adalah keseluruhan yang terdapat pada diri seseorang, seperti jism, ruh, akal, dan qalb. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Subhan Al-Hafiz dalam buku teori kepribadian. Dalam diri seseorang itu terdapat 4. Yang pertama adalah ruh, jism, akal, dan qalb. Tetapi dari keempat tersebut hanya 3 yang dapat kita pelajari dan dapat kita kaji. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah jism, akal,
tersebut itu saling berhubungan, yang akhirnya dapat membentuk suatu perilaku atau akhlak, baik itu akhlak mahmudah ataupun akhlak mazmumah, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Teman-teman yang berbahagia, bagaimanakah kita sebagai manusia, khususnya bagi seluruh mukminin yang ada di dunia ini, agar dapat berperilaku dengan baik? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Subhani Al-Hafiz tadi, dari ketiga tersebut itu saling berkaitan. Yang pertama adalah perbuatan atau jism, perilaku yang akan kita lakukan melalui jism tersebut. Lalu adalah akal, sesuatu yang kita pikirkan dan kita olah. Lalu yang ketiga adalah qalb, itu hati di mana tempat seluruh kebaikan berada. Bagaimana kita mengolah semuanya itu menjadi sesuatu kebaikan, itu ada terdapat pada hati. Jadi ketika kita ingin berperilaku dengan baik, alangkah baiknya kita dapat mengkaji tiga tersebut, dapat mempergunakan tiga pemberian Tuhan tersebut dengan sebaik mungkin, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membutuhkan iman kita sebagai seorang mukmin. Lalu ada beberapa contoh agar kita dapat berperilaku dengan baik. Saya akan memberikan contoh yang dapat dikaitkan langsung dengan teori tersebut. Ketika ada seseorang yang sedang berperilaku buruk kepada kita, seperti membuli, memukul, dan lain sebagainya, maka dari perilaku orang tersebut akan ditangkap oleh jisim kita, seperti panca indera, pendengaran, melihat, dan meraba. Dari ketiga panca indera tersebut, kita tidak bisa membalasnya secara langsung, karena hanya akan menimbulkan suatu perilaku yang buruk. Lalu bagaimana cara kita dapat berperilaku dengan baik dari perilaku buruk yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Bagaimanakah cara kita agar dapat membalasnya dengan perilaku baik? Ketika jisim kita